warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat diberikan waktu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saya Abdul Razak, santri dari Taman Quran Indonesia, ingin mengajak kita semua untuk merenungkan suatu hal yang sangat sepele dan kita sering melupakannya, yaitu menjaga waktu. Mari kita renungkan bersama. Setiap hari kita diberi waktu 24 jam. Tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, pejabat atau orang biasa. Yang pasti mereka diberi jatah 24 jam per hari. Semuanya sama. Namun hasil hidup mereka berbeda-beda. Hal ini bukan karena waktunya yang berbeda, tapi karena cara menjaga, cara mengatur waktu mereka yang berbeda. Seringkali banyak dari kita yang merasa kekurangan waktu. Tugas menumpuk, target belum tercapai, ibadah sering tertunda. Dan disinilah kita perlu jujur bahwa bukan waktunya yang kurang, tapi cara pengelolaannya yang bermasalah. Sampai-sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 2 yang berbunyi, wal asr innal insana lafi khusr, yang artinya demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu. Allah tidak bersumpah dengan gunung, laut, ataupun harta, tapi Allah bersumpah dengan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sangat penting. Dan Allah pun menegaskan bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud bukan hanya soal harta. Bisa jadi hartanya banyak, namun isi hidupnya kosong. Bisa jadi ia sibuk, namun kesibukannya tidak bernilai sama sekali. Dan bisa jadi umurnya telah habis, namun amal yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia itu masih kurang atau masih minim. Dan inilah kerugian yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita dengan sangat tegas. Beliau bersabda, ada dua nikmat yang manusia sering tertipu olehnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa disebut tertipu? Karena manusia sering merasa aman dari dua nikmat tersebut. Manusia sering merasa sehat terus. Manusia sering merasa muda. Manusia juga masih merasa panjang umur. Padahal setiap satu detik waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali dan tidak bisa dikembalikan lagi, walaupun manusia menyesal seumur hidupnya. Teman-teman, menjaga waktu bukan berarti hidup harus tegang dan tanpa istirahat. Islam bukan agama yang menyiksa, tapi menjaga waktu artinya adalah menempatkan waktu dengan tempatnya, menempatkan waktu pada tempatnya. Waktu ibadah, ada waktu main, ada waktu kerja, waktu belajar, dan waktu istirahat. Masalahnya seringkali semua itu tercampur. Waktu ibadah dipakai untuk main,
waktu belajar dipakai untuk istirahat, dan waktu istirahat dipakai untuk begadang tanpa tujuan, dan pada akhirnya semua itu berantakan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling sibuk, tetapi juga orang yang paling rapi dalam mengatur waktunya. Beliau seorang pemimpin, beliau adalah seorang pendakwah, beliau adalah kepala keluarga, beliau adalah hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak ada satupun waktu yang sia-sia yang ia telah lakukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan baik-baik. Yang ditanya bukan berapa lama kamu hidup, tapi yang ditanya adalah untuk apa umurmu dihabiskan. Artinya yang umurnya panjang belum tentu beruntung. Namun yang beruntung adalah umur yang digunakan untuk kebaikan. Teman-teman, kita sebagai generasi muda memiliki modal besar dari tenaga, pikiran, kreativitas, dan juga waktu. Tapi di masa muda inilah waktu kita banyak terbuang sia-sia, karena kita merasa esok hari masih bisa bertemu, padahal tidak ada satupun yang bisa menjamin kita apakah besok hari masih bisa bertemu atau tidak. Menjaga waktu itu tidak harus langsung sempurna. Islam mengajarkan proses dari hal kecil, lalu mulai dari sadar bahwa waktu itu adalah amanah, lalu mulai dari memperbaiki kebiasaan kita, lalu mulai dari menghentikan penundaan yang tidak perlu. Karena menunda itu sangat melelahkan, bukan karena tugasnya berat, tapi karena pikiran kita yang sering terbebani. Dan seringkali hidup terasa berat bukan karena pekerjaan kita, tapi karena kebiasaan kita yang seringkali menunda waktu. Orang yang berhasil bukan orang yang pintar, tapi orang yang berhasil adalah orang yang bisa menghargai waktunya, yang bisa menjaga dan mengatur waktunya dengan baik. Dan orang yang rugi bukan orang yang gagal, namun orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa belajar dari waktu yang telah berlalu. Teman-teman, coba bayangkan jika setiap hari kita bisa memperbaiki diri hanya 1% saja. Dalam setahun, tentu ini adalah perubahan yang sangat besar. Tetapi semua ini tidak akan terjadi jika waktu dibiarkan berlalu tanpa arah. Dan saya mengajak teman-teman, mari kita menjaga waktu kita sebelum waktu meninggalkan kita. Mari kita gunakan umur kita sebelum datang masa penyesalan. Karena ketika waktu habis, yang tersisa hanyalah kenangan, dan penyesalan tidak akan pernah bisa memutar waktu kembali. Teman-teman, satu kesimpulan dari semua yang telah kita bahas, satu kesimpulan yang sangat jelas adalah waktu adalah amanah. Ia datang setiap hari dalam jumlah yang sama, namun hasilnya berbeda pada setiap orang. Orang yang bisa menjaga waktunya bukan orang yang paling sibuk,
tetapi dia adalah orang yang paling terarah hidupnya. Dan orang yang sering mengabaikan waktu, dia merasa capek. Namun dia tidak tahu rasa capeknya itu untuk apa. Ya, teman-teman, menjaga waktu bukan melakukan hal banyak sekaligus, tetapi melakukan hal yang benar dengan waktu yang tepat. Bukan soal cepat, tapi soal tepat. Kalau hari ini kita sudah mulai sadar tentang waktu, meskipun sedikit, itu sudah jauh lebih baik daripada menunggu tapi tidak pernah memulai. Karena pada akhirnya waktu yang dijaga akan membangun hidup, dan waktu yang disia-siakan akan meninggalkan penyesalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mengatur waktu, dan menjadikan kita orang yang memanfaatkan umur untuk kebaikan, dan menjauhkan kita dari orang-orang yang merugi. Akhir kata, waktu adalah kehidupan, dan jika waktumu habis tanpa makna, maka hidupmu telah kehilangan arah. Sebelum kita tutup, demikian yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik, karena yang datang yang jelek datangnya dari setan dan diri saya, dan yang sempurna datangnya hanya dari Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.